Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, Bu pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Dimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah Bu. Siswa mengerjakan PR di rumah. Ya kalau dia ngerjakan PR dan nggak ngerjakan PR, saya nggak pernah marah. Anak saya dihukum bahkan keluar ngutip sampah, nggak pernah saya marah. Walaupun dia dijewer saya bilang, kalau kamu dijewer ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot dia harus belajar di bawah, sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh Bu. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, ada sesuatu yang ingin saya bagikan, ingin saya diskusikan, dan kemudian saya membutuhkan saran dari teman-teman semua, dari sahabat-sahabatku semua, terkait sesuatu yang lagi viral hari ini. Ya, bukan hari ini sih sebenarnya, dari beberapa hari yang lalu. Tepatnya itu beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang orang tua, ibu, yang melabrak oknum guru di salah satu sekolah dasar swasta. Lokasinya ada di Medan. Si orang tua siswa ini melabrak oknum guru yang kemudian dalam tayangan video diperlihatkan kepada kita seorang siswa. Kalau saya tidak salah kelas 3 atau kelas 4 SD. Diberikan sanksi oleh gurunya duduk di lantai sambil belajar selama 3 hari. Alasannya apa? Hanya karena si anak ini belum membayar SPP selama 3 bulan. Bayangkan. Orang tuanya belum melunasi SPP si anak ini selama 3 bulan dan belum mengambil rapot. Jadi rapotnya belum diambil karena belum membayar. Akhirnya apa? Si oknum guru ini mengambil sebuah tindakan yang menurut saya sangat tidak manusiawi dan tidak mendidik. Ini saya harus tegas membahas ini. Sengaja saya angkat video ini, sengaja saya angkat pembahasan ini karena saya anggap bahwa saya ini lulusan sarjana pendidikan, dan kemudian saya geram melihat guru-guru yang modelan seperti ini. Bertindak seenaknya. Anda harus paham bahwa tugas guru adalah mendidik, bukan menyiksa. Siswa-siswa yang datang ke sekolah Anda untuk dididik itu bukan untuk disiksa. Dititipkan kepada Anda agar dididik. Kenapa? Karena dianggap bahwa Anda layak mendidik anak itu. Tapi kenyataannya, faktanya yang kita lihat, justru siswa ini diberikan efek jera yang seperti ini. Apakah itu menyelesaikan persoalan? Kan tidak. Tidak kan? Saya ngerti teman-teman, sahabat-sahabat yang singgah menonton video ini sudah pernah melihat cuplikan-cuplikan video yang ditayangkan oleh media-media besar, karena ini sudah viral, dibahas oleh media-media besar di negara kita. Bahkan banyak yang bereaksi, ada anggota DPR, ada anggota ini, dan anggota itu, yang mereka punya kepentingan ataupun tidak, saya tidak tahu. Nah, ini saya ingin membaca sebuah berita yang dirilis oleh Detik News terkait persoalan ini. Nanti setelah saya baca berita ini, saya juga akan tayangkan seperti apa sih kronologi terjadinya pelabrakan orang tua siswa kepada si oknum guru ini.
Kita baca dulu beritanya ya, supaya kita sama-sama paham, sama-sama ngerti. Saya juga baru mempelajari ini karena mungkin baru lewat di beranda YouTube saya. Dirilis di sini oleh Detik News, heboh, siswa kelas 4 SD dihukum belajar di lantai gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan dan belum mengambil rapot. Kini wali kelas disanksi dan dirumahkan oleh pihak yayasan. Jadi si oknum guru ini juga diberikan sanksi oleh pihak yayasan. Wali kelas dirumahkan mulai hari ini hingga situasi kondusif. Maksudnya situasi kondusif itu ya karena lagi-lagi sekolahnya itu viral, yayasannya viral dan dikecam oleh banyak pihak dan lain sebagainya, menjadi sorotan ya, sehingga ya harus kondusif dulu sehingga guru ini disanksi, dirumahkan seperti itu. Wali kelas itu diminta untuk menenangkan diri. Sebelumnya diberitakan sebuah video menampilkan seorang siswa sekolah dasar swasta di Kota Medan disuruh belajar di lantai oleh wali kelas. Siswa kelas 4 SD, jadi kelas 4 SD ya teman-teman. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Dalam video yang dilihat Jumat, terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekaman video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruang belajar. Orang tua siswa inisial K mengatakan jika peristiwa dalam video terjadi pada hari Rabu tanggal 8, anaknya sendiri ternyata telah duduk di lantai selama 3 hari. Oke, itu rilisan beritanya. 3 hari duduk di lantai karena telat bayar SPP. Kita lihat dulu ya cuplikan videonya, seperti apa peristiwa itu dan kemudian bagaimana tanggapan dari pihak yayasan dan bagaimana keterangan dari si orang tua siswa ini. Setelah itu kita diskusikan lagi. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah Bu. Siswa mengerjakan PR di rumah. Ya kalau dia ngerjakan PR dan nggak ngerjakan PR, saya nggak pernah marah. Anak saya dihukum bahkan keluar ngutip sampah, nggak pernah saya marah. Walaupun dia di jalan saya bilang, kalau kau pun di jalan ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot dia harus belajar di bawah, sedikit aja periksaan ibu ada gitu loh Bu. Ibu, kita masuk dalam kantor aja ya? Bukan masalah dalam kantor, saya tahu. Ini kita nggak sopan di sini ngomong. Justru ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh Bu, saya sebagai orang tua sakit. Kenapa ibu nggak ngambil rapor? Kenapa ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang nanti. Saya bukan masalah uang. Iya. Ambil rapor. Kalau Saya masalah tahu. uang itu kepala sekolah. Saya Kenapa tahu ibu kan nyalahkan tahu. saya? Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor ibu. Iya, ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Tinggal ibu. mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia rapor. tidak ada di sini.
Ya, Ibu siapa tahu sih abangnya juga nggak ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan ibu. Saya tidak nyalahkan ibu. Saya nyalahkan ibu itu nganggap anak saya macam binatang di bawah. Ini, ayo Ya. kita ke kantor. Saya bilang ini anak. Saya gini, ini peraturan dari sekolah kah? Di kantor Iya, kita. ini peraturan dari sekolah kah? Ya di kantor Bukan di kantor. kita nggak Baru saya dari satu sisi mereka tuh ya dari pihak tengah-tengah sih gitu kan ya, di satu sisi juga sempat menyalahkan oknum guru, di satu sisi juga mengatakan bahwasanya saya jangan terlalu gegabah untuk mengambil tindakan. Karena kenapa saya lakukan, dan kali pertama ini bukan buat sekali ini anak saya itu dibuat trauma kan itu, karena sempat kemarin juga uang buku. Jadi akhirnya itu mungkin karena perkataan ya, oke saya maklum. Nah ini kan perbuatan, jadi saya ngerasa itu nggak lumrah lah untuk buat anak saya, karena masa iya seorang anak yang mau sekolah tuh harus dihukum, yang mau mengambil pendidikan tuh harus dihukum, kan saya ada orang tuanya gitu, kenapa nggak saya. Nah satu sisi kan saya juga udah sempat bilang sama gurunya bahwasanya saya minta izin untuk di hari Rabu datang, lantas kenapa dia masih didudukkan di lantai. Jadi niat buat video itu tadi bukan buat supaya sampai seperti ini tuh enggak, sebenarnya hanya ngasih pelajaran karena saya ditantang. Viral kan kata dia pada saat saya bilang, ibu jangan sampai viral loh perbuatan gini, viral kan katanya. Nah akhirnya saya coba buat video itu hanya untuk memberi pelajaran ya, bukan untuk buat saya seperti viral atau saya mengharap dapat bantuan, bukan gitu, karena saya merasa memang saya dibantu di sekolah ini gitu kan. Cuman nggak juga punya niat untuk buat jelek sekolah, tidak, ataupun yang lain. Saya hanya menyayangkan oknum gurunya. Kenapa cuman dia yang bersifat kayak gitu sama murid. Jadi biar ada efek jerahnya juga. Jangan buat lagi kayak Mahesa yang lain lah. Jangan ada korban-korban lagi. Maksudnya kayak gitu. Tapi kalau seandainya saya disuruh berdamai, ya walaupun damai tetap damai, tapi kalau untuk masalah untuk menghapus semua video ya itu bukan urusan saya, itu aja sih. Respon dinas tadi Bu sama yayasan gimana? Respon dinas sama yayasan ya biasa aja sih Pak. Ibaratnya kan saya bilang dia memang berada di posisi tengah-tengah. Mengarahkan untuk berdamai gitu artinya Bu? Iya, makanya saya dicobakan untuk coba klarifikasi bahwasanya sekolah ini memang sudah sangat banyak membantu. Iya saya tahu gitu. Cuman di sini posisi tujuan saya sangat menyayangkan oknum gurunya aja, karena terlalu kelewatan. Walaupun katanya saya terlalu mendadak buat ini, itu bukan mendadak sih bagi saya. Permintaan maaf dari si guru nggak ada juga? Nggak ada, sama sekali belum ada minta maaf. Dari kejadian saya pingsan di sini juga itu nggak ada untuk minta maaf. Sikit aja kasihan sama anak saya itu juga nggak ada sampai detik ini. Ya mungkin malu atau apa, ego nggak tahu, nggak masalah sama saya kan. Saya pun juga ya kalau dia nggak minta maaf ya terserah. Andai dia minta maaf aja saat hari Rabu dan tidak mengirim ulang kata-kata dia itu lagi setelah saya pulang, ya mungkin nggak kayak gini. Tapi dia tetap berpatokan dengan aturan itu ya Bu? Iya, si guru tetap itu? berisi keras dengan peraturan yang dia buat. Padahal peraturan itu ya dia pribadi, inisiatif dia gitu. Bu, ini kan uang sekolah sudah dilunasi oleh relawan Bu. Ini gimana ke depannya si adik Bu? Ya saya kayak mana ya Pak? Nggak mungkin saya sekolahkan di sini lagi jujur. Karena apapun ceritanya dia masih tetap ketemu sama guru kan. Sama guru yang sama gitu. Ya saya tetap tarik aja lah anak saya daripada nanti mental dia atau kayak mana. Saya nggak mau gitu. Karena saya sekolahkan anak saya bukan untuk ketakutan ke dalam. Ya, kami mohon maaf ya Bu. Mungkin apa namanya? Kalau saya bilang ini hanya kesilapan aja Bu. Siswa nggak perlu dimarah. Iya, itu maksud saya kan saya udah PN Pak, kita lah yang berurusan jangan sampai anak. Saya ingin sampaikan bahwa sekolah ini sudah mulai ada sejak tahun 63. Ya, sejak tahun 63. Sekolah ini dia manahkan ya sebagai bagian dari wakaf untuk membantu masyarakat yang belum beruntung. Ya, apa yang masyarakat belum beruntung yang nggak punya? Ya, dari yang nggak punya itu sekolah di sini kita bantu. Di sini hari ini jumlah siswa kita SD 131 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Uang sekolah di sini di Yayasan Abdi Sukma ini di SD ini kelas 1 sama dengan kelas 3 itu 70.000. Kelas 4 sampai kelas 6 itu 60.000. Januari sampai dengan Juni itu gratis. Sesalkan itu tidak ada aturan daripada sekolah. Tak membayar uang sekolah pun tetap tidak boleh dihukum. Karena itu memang sekolah amal, sekolah amanah. Ya, gurunya kita rumahkan dulu lah, tenangkan pikirannya, kita berikan sanksi, ya, dan sudah kita berikan sanksi itu dari Sabtu kemarin.
Baik, kita sudah dengar sama-sama mulai dari adegan orang tua siswa itu hadir melabrak oknum guru tersebut dan diperlihatkan Mahesa, anak kelas 4 SD yang sementara duduk di lantai, masih duduk di lantai. Ini selama 3 hari loh. Kemudian si orang tuanya berinisiatif untuk merekam menggunakan kamera handphonenya, merekam kejadian itu. Awalnya sih gurunya lumayan panik, mengarahkan si orang tua ini agar ke kepala sekolah. Ya mungkin malu, jangan sampai ini viral dan sebagainya. Tapi pada akhirnya arogan juga. Dia tidak peduli. Maksud saya apa hubungannya rapot itu telat diambil dengan Anda mempermalukan siswa Anda di depan teman-temannya? Apakah guru ini tidak paham bahwa ada mental, ada trauma yang akan terjadi kepada si anak ini dan itu akan dibawa sampai dewasa? Bayangkan kalau si anak ini sudah duduk di lantai selama 3 hari dan selama 3 hari itu dia dibully. Bagaimana efeknya? Apakah guru ini mau menanggung bebannya? Ketika si anak ini pada akhirnya dia mentalnya jatuh, mengurung diri, trauma dan lain sebagainya. Kan ini yang kita khawatirkan. Guru itu mendidik, bos. Bukan menyiksa. Kemudian dianggap bahwa si orang tuanya ini terlalu gegabah, terlalu terburu-buru. Tidak terburu-buru. 3 hari anaknya duduk di lantai itu bukan terburu-buru. Tapi berupaya untuk didamaikan, ada dinas, ada pihak yayasan dan lain sebagainya berusaha untuk mendamaikan si orang tua dengan si oknum guru ini. Tapi ya pada akhirnya kita dengar sendiri, belum ada pernyataan permintaan maaf dari si oknum guru ini kepada si orang tua atau kepada si anak yang tadi itu, si Mahesa itu. Gini, ini tidak hanya berlaku kepada si oknum guru ini ya, ini berlaku kepada seluruh tenaga pendidik. Saya secara pribadi pernah sekolah selama 6 tahun di sekolah swasta, tepatnya di pondok pesantren. Kami juga sering dihukum, diberikan sanksi. Rambut kepanjangan dicukur, dibotakin, dipukul ketika nakal. Kami redam, tidak. Kenapa? Karena itu adalah bentuk agar kami ini bisa tertib, bisa beretika, bisa punya akhlak yang baik. Bukan karena kami miskin sehingga dipukul. Bukan karena kami miskin sehingga kami dibotakin kepalanya. Enggak begitu. Yang terjadi kepada si Mahesa ini bukan karena dia nakalnya loh ya. Kita tidak bahas nakalnya. Kalaupun si anak ini memang punya kebiasaan yang kemudian jahil, nakal dan sebagainya, kita tidak bahas itu. Kita bahas dia tidak bayar SPP sehingga dihukum di lantai. Aturan macam mana? Sekolah mana yang menerapkan aturan seperti ini, siswa akan dihukum ketika dia tidak bayar SPP-nya. Ternyata pihak yayasan memberikan keterangan bahwa ini bukan aturan sekolah, ini aturan yang dibuat sendiri oleh si oknum guru ini. Makanya Bu, ya, kalau Anda punya masalah keluarga, selesaikan di rumah, jangan dibawa ke sekolah. Gitu loh. Pada akhirnya kan Anda malu sendiri. Saya yakin Anda pun pasti akan menyesali perbuatan Anda. Ya kalau tidak menyesali ya bukan manusia namanya, bukan guru namanya. Sudah seviral ini kemudian tidak menyesali perbuatannya, saya pikir kelewatan. Saya mengapresiasi pihak yayasan yang melakukan sanksi, memberikan sanksi kepada si oknum guru ini untuk dirumahkan sampai keadaan kondusif. Ya memang dia harus memperbaiki mental lah. Jadi seorang pendidik sebelum dia mendidik ya dia harus beres dulu lah mentalnya. Beres dulu secara psikologinya, kejiwaannya sebelum mendidik. Supaya apa?
supaya dia bisa fokus melaksanakan tanggung jawabnya dia sebagai seorang guru, bukan sebagai seorang penyiksa. Anda tidak digaji untuk menyiksa, Anda digaji untuk mendidik anaknya orang, gitu. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, supaya video kita tidak kepanjangan. Pesan saya, lagi-lagi saya ingin mengatakan, saya mengapresiasi dari pihak yayasan. Saya tidak ingin menyebut nama sekolahnya karena kita lagi-lagi tidak membahas sekolahnya. Sekolahnya sudah melakukan hal yang terbaik, ya, sebagai sebuah lembaga pendidikan. Kita hanya membahas oknum gurunya saja. Si orang tua siswa tadi juga sudah menjelaskan bahwa dia tidak punya niatan untuk mempermalukan sekolah. Dia fokus kepada si oknum guru ini agar diberikan efek jerah, dan itu saya pikir sangat sudah tepat dilakukan oleh si ibu orang tua siswa ini. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, silahkan berkomentar bagaimana pandangan kalian. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.